Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait proyek UAS kami yang berjudul Strategi Ekspansi Pasar Internasional untuk Produk Lokal Silver Queen. Boleh next slide? Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari Alma Adia Pramesti, Ikan Kismayu saya sendiri, Syafina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, dan Zahrani Denisa Pramesela. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini pertama-tama saya akan membahas mengenai kenapa sih kelompok kami memilih brand Silver Queen untuk dibahas dalam tugas ini. Jadi, kakao itu merupakan salah satu komoditas terpenting dalam industri perkebunan dan komponen kunci dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani di seluruh negeri, komoditas ini tuh juga membantu meningkatkan pendapatan devisa negara. Jadi menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengekspor sekitar 339,99 ribu ton kakao pada tahun 2023. Nah, industri kakao juga berperan besar untuk dikembangkan di dalam negeri dengan manfaat seperti peningkatan nilai produk, penciptaan lapangan kerja, dan peluang bisnis. Indonesia menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan sektor pengolahan coklat. Jadi di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu menghasilkan sebagian besar dari total produksi kakao di Indonesia sebesar 630,117 ton pada tahun 2023. Jadi sekitar 15% kakao dunia berasal dari Indonesia yang menjadikannya produsen terbesar ketiga di dunia. Nah, keberhasilan industri pengolahan kakao lokal tercermin dari eksistensi merek Silver Queen sejak tahun 1950-an yang mampu mempertahankan konsistensi cita rasa di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Boleh di next? Nah, selanjutnya, pentingnya ekspansi internasional. Jadi, ekspansi bisnis dari pasar domestik ke pasar global atau internasionalisasi itu menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan. Perusahaan yang ingin berekspansi secara internasional harus melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor, termasuk infrastruktur bisnis yang diperlukan, karakter produk yang dapat bersaing di pasar global, serta penawaran berkualitas tinggi yang mampu menarik pangsa pasar yang signifikan. Nah, langkah ini tuh krusial bagi produk mapan untuk mengatasi kejenuhan pasar domestik dengan menyasar pasar baru yang strategis. Dalam penelitian kami ini tuh Uni Arab Emirat atau UAE itu muncul sebagai pasar potensial karena pasar coklat di Uni Arab Emirat diperkirakan bernilai 87,32 juta dolar USD pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 5,8% hingga mencapai 1.216,45 juta USD pada tahun 2030. Dan hal ini tuh didorong juga oleh keberagaman populasi dan sektor pariwisata. Nah, karena itu penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi ekspansi Superqueen ke UAE dengan memanfaatkan pemahaman karakteristik konsumen lokal dan kemitraan strategis untuk memperkuat daya saing internasional. Boleh di next? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian proyek. Jadi tujuannya itu yang pertama, menganalisis potensi kelayakan pasar OAE sebagai target ekspansi internasional bagi produk coklat Silver Queen. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik unik dan preferensi konsumen di pasar OAE yang relevan untuk produk Silver Queen. Yang ketiga, merumuskan strategi ekspansi pasar internasional yang efektif dan berkelanjutan untuk Silver Queen dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti infrastruktur bisnis, persaingan, dan karakteristik produk. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi Silver Queen saat memasuki pasar UAE serta merumuskan mitigasi risiko yang tepat. Untuk manfaat penelitian proyek yaitu yang pertama, mampu menganalisis potensi dan kelayakan pasar UAE sebagai target ekspansi internasional bagi produk coklat Silver Queen. Yang kedua, mampu mengidentifikasi karakteristik unik dan preferensi konsumen di pasar UAE yang relevan untuk produk Silver Queen. Yang ketiga, mampu merumuskan strategi ekspansi pasar internasional yang efektif dan berkelanjutan untuk Silver Queen. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi Silver Queen saat memasuki pasar UAE serta merumuskan mitigasi risiko yang tepat. Boleh di next? Selanjutnya ada profil Silver Queen. Jadi yang pertama ini ada deskripsi brand. Jadi Silver Queen ini tuh berasal dari
merupakan brand coklat asal Indonesia berada di bawah naungan PT Petra Food. Silver Queen ini pada tahun 1950 didirikan oleh Meng Chi Chuang yang sekaligus membangun perusahaan PT Perusahaan Industri Ceres yang menjadi cikal bakal mendunianya brand ini. Silver Queen berhasil bertahan di tengah banyaknya persaingan coklat karena berhasil menjaga kualitas rasanya sehingga menjadi pilihan utama pembeli. Nah, ada beberapa alasan mengapa konsumen memilih Silver Queen, yaitu harganya yang terjangkau, kualitas produk yang unggul, dan citra merek yang kuat. Coklat ini tuh disukai karena rasanya yang khas dan konsisten dari waktu ke waktu, serta menawarkan beragam varian seperti Silver Queen Almond, Silver Queen Cashew, Silver Queen Chunky, Silver Queen Montes, dan Silver Queen Rocker. Selanjutnya, nilai jual unik Silver Queen. Jadi ini ada tiga. Yang pertama, itu di Indonesia waktu itu untuk memproduksi coklat batangan aja tuh susah karena keterbatasan teknologi yang menyebabkan coklat mudah meleleh dan memiliki daya tahan yang rendah. Sehingga Min Chi Chuang, pendiri dari Silver Queen, bereksperimen dan akhirnya menemukan solusi dengan menambahkan kacang etek ke dalam adonan coklat. Nah, inovasi ini tuh berhasil menciptakan coklat batangan yang kuat dan unik yang kemudian menjadi cikal bakal merek dagang Silver Queen. Yang kedua yaitu salah satu gebrakan yang cukup menarik perhatian itu adalah Silver Queen Chunky ukuran 1 kilo yang menjadi ciri khas tersendiri dibandingkan merek kompetitor. Nah, varian ini tuh banyak disukai karena ukurannya yang besar banget dan biasanya ada pas hari Valentine. Dan yang ketiga yaitu Silver Queen itu sebenarnya paham sepenuhnya bahwa kemasan adalah kunci utama dalam membangun impresi pertama yang kuat di mata konsumen. Nah, penggunaan palet warna yang lembut yang dipadukan dengan aksen logam itu memberikan nuansa mewah sekaligus berkelas. Di Silver Queen juga menyematkan logo khas sebagai identitas visual yang ikonik bagi para penikmatnya sehingga dapat menarik perhatian pembeli dengan lebih cepat. Boleh di next. Nah, bisa dilihat ini ada diagram dari Top Brand Index tahun 2025 yang mengungkapkan bahwa Silver Queen itu menjadi brand coklat batangan paling favorit nomor satu di Indonesia. Nah, ini dilihat dari indeks Silver Queen yang mencapai angka 54,40%, diikuti oleh Cadbury di posisi kedua dengan 19,10%, Delphi berada di posisi ketiga dengan 9,10%, dan Toblerone di posisi keempat dengan 2,70%. Pencapaian Silver Queen dengan top brand ini tuh berlangsung selama beberapa tahun berturut-turut sejak tahun 2015 yang menunjukkan bahwa merek ini punya tingkat popularitas atau preferensi yang paling tinggi di antara kompetitornya. Jadi coklat Silver Queen itu punya citra merek yang lebih kuat sehingga konsumen tentu akan lebih tertarik untuk membeli produk ini. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke analisis pasar internasional. Jadi dari kawasan-kawasan yang kami sudah lakukan riset, kami memilih untuk kawasan Asia Pasifik dan juga Middle East Afrika, yakni khususnya di negara potensi Timur Tengah, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Nah, seperti yang kita ketahui, pasar coklat global itu terus menunjukkan pertumbuhan positif. Nah, nilai pasar coklat dunia itu diperkirakan mencapai lebih dari USD 135 miliar pada tahun 2030, yang didorong oleh meningkatnya konsumsi di negara-negara berkembang serta segmen premium coklat yang diproyeksikan akan naik di USD 40,6 miliar pada tahun 2030. Nah, pasar coklat global ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dan juga seiring dengan peningkatannya daya beli gitu dan juga preferensi konsumen terhadap produk bernilai tambah. Nah, selain itu, potensi dari segmen milk chocolate itu pada tahun 2024 itu akan meningkat paling saya sebesar 50%, sementara dark coklat itu akan mengalami pertumbuhan tercepat karena meningkatnya kesadaran kesehatan. Nah, jika ditinjau dari pertumbuhan ekonomi dari berbagai kawasan, nah kawasan Asia Pasifik dan Middle East Afrika ini menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan konsumsi coklat tercepat. Nah, Asia Pasifik mendorong permintaan karena urbanisasi dan peningkatan kelas menengah, sedangkan dari Middle East Afrika itu diproyeksikan akan menjadi pasar keempat dengan terbesar nilai USD 3,57 miliar pada tahun 2025. Nah, faktor pendorongnya itu terdiri dari populasi muda, daya beli tinggi, dan juga budaya gifting yang kuat, terutama pada saat hari Ramadan dan juga hari raya. Nah, berikut ini mungkin data-data yang bisa dilihat bahwa di sini ada terkait pertumbuhan GDP baik dari UAE ataupun Arab Saudi itu sendiri. Boleh selanjutnya?
Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke regulasi perdagangan dan perjanjian internasional. Nah, dalam perdagangan internasional ini, sertifikat halal itu menjadi aspek utama bagi produk makanan yang ingin masuk ke pasar muslim seperti Uni Emirat Arab. Nah, regulasi ini semakin dianggap sebagai trade concern dari WTO karena sifatnya tidak seragam antar negara. Nah, selain sertifikasi, ada juga regulasi halal yang tidak seragam dan juga tercatat bahwa 75 notifikasi halal measures ke WTO bahwa mayoritas di bawah TGP Agreement. Nah, selanjutnya ini ada Country Specific Regulation. Nah, di UI sendiri itu ada kawasan namanya Free Trade Zones yang mengakibatkan dia itu bebas pajak 0% dari import tax dan juga sertifikasi halal yang diakui oleh ESMA dan label bilingual Arab dan Inggris. Sedangkan kalau di Saudi Arabia sendiri regulasinya ketat dan juga wajib berlabel Arab dan juga standar pangan yang ketat. Nah, tarif pangan ini sekitar 5%. Nah, yang ketiga itu implication for silver queen. Nah, dari regulasi perdagangan dan juga perjanjian internasional, nah silver queen ini bisa untuk mengimplementasikan terkait kepatuhan halal, yakni dengan menguatkan identitas di pasar muslim, karena lebih dari 90% populasinya adalah muslim. Kedua juga akses ke negara tersebut membuka integrasi pasar, dan juga yang terakhir adalah sertifikasi halal dapat dijadikan sebagai strategi branding coklat halal premium dengan diferensiasi dari Made Indonesia. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita melihat dari kondisi sosial budaya. Nah, dari kondisi sosial budaya sendiri, itu ada 4 hal. Yang pertama ada gifting culture dan seasonal demand. Nah, dari kedua negara tersebut, budaya giftingnya itu sangat kuat, khususnya di hari raya, Ramadan, dan juga hari raya Idul Fitri. Kemudian juga kita bisa mengemas coklat tersebut menjadi packaging yang lebih premium. Nah, selanjutnya itu momen musiman yang menaikkan penjualan signifikan. Nah, yang kedua ada premiumization dan health trends. Jadi di kedua negara tersebut, permintaan premium dan Instagramable packaging itu menjadi suatu hal yang memang mereka minta. Terus kemudian juga ada dark coklat tumbuh pesat dan juga peluang varian low sugar atau dark dance. Nah, ketiga kita melihat dari demografik dan lifestyle di kedua negara tersebut, khususnya UAE, itu dia ekspektariatnya tinggi dan juga daya belinya kuat. Kalau di Arab Saudi itu sendiri, dia populasi besar karena mayoritas usia di bawah 35 tahun. Dan konsumsi modern dan juga terbuka pada brand baru. Nah, kemudian hal keempat yang bisa kita lihat ada trust dan omnichannel access. Jadi di sini kita bisa lihat atau implementasikan bahwa silver ini bisa menambahkan sertifikasi halal itu karena akan meningkatkan dari brand trust itu sendiri, dan juga ada e-commerce dan mobile payment agar bisa tumbuh cepat, dan yang terakhir ada strategi omnichannel, retail, online, dan juga corporate gifting. Selanjutnya. Oke, di sini analisis yang kami gunakan ada analisis pastel. Jadi pada intinya analisis pastel ini dari kedua tersebut menunjukkan regulasi yang dapat dikelola dan menjadi peluang kuat bagi Silver Queen ketika memasuki pasar kedua negara tersebut. Contohnya dari sisi politik, kondisi di kedua negara tersebut tentunya dukungan pemerintah itu sangat bagus gitu ya terhadap produk halal nasional, dan juga regulasi impor dan label makanan kuat. Nah, itu bisa diimplementasikan dengan cara Silver Queen itu wajib halal dan juga label komitmen dan juga peluang positioning dari trusted halal coklat itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari sisi ekonomi kondisinya, nah pertumbuhan pasar coklat di kedua negara tersebut itu cukup tinggi, khususnya di coklat premium. Nah, ini bisa meningkatkan daya beli yang tinggi dan juga permintaan yang tinggi. Nah, implementasinya dari Silvercone ini bisa menaikkan kelas dengan cara affordable dari affordable dari premium itu sendiri. Nah, kemudian populasi ekspariat dan juga konsumen muda itu besar. Nah, implementasi dari sosial ini sendiri, kita bisa fokus pada giftable, Instagramable packaging, dan juga bisa meningkatkan storytelling dari Indonesia origin coklat itu sendiri. Nah, kalau dari teknologi, kondisinya e-commerce dan modern retail itu berkembang pesat, logistik juga krusial, dan juga untuk implementasi dari sisi ini, itu strategi omnichannel itu menjadi penting yang wajib, kemudian investasi kemasan dan juga distribusi origin. Nah, kemudian dari sisi environmental, kondisi di kedua negara tersebut itu konsumen itu mulai peduli terhadap sustainability, kesehatannya, jejak karbon dan packaging. Jadi menjadi isu penting untuk
memilih brand tersebut. Nah, implementasinya adalah menggunakan eco-friendly packaging, kemudian bisa angkat narasi, searching bertanggung jawab terhadap sustainability. Nah, yang terakhir dari sisi legal, kondisi dari negara tersebut wajib sertifikasi halal dan juga labelnya bilingual, Arab Inggris, kemudian regulasi klaim produk dan juga keamanan pangan. Nah, implementasi dari Zotrakon ini bisa dengan cara klaim produk itu harus terverifikasi. Kemudian juga perlu partner distributor untuk lokasi berpengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya ada di strategi masuk pasar. Yang pertama itu ada di ekspor langsung. Jadi Silver Queen ini menjalankan ekspor langsung dengan strategi menjual produknya secara langsung ke distributor ataupun importir di negara-negara tujuan pasar internasional. Nah, yang kedua itu ada di ekspor tidak langsung. Jadi Supercoin ini memanfaatkan strategi ekspor tidak langsung dengan eksportir domestik, agen ekspor ataupun perusahaan manajemen ekspor sebagai perantaranya. Nah, yang ketiga itu ada di licensing. Jadi licensing ini merupakan strategi di mana Silvercoin akan memberikan lisensi kepada pengguna merek dan produk kepada perusahaan lokal di pasar internasional. Nah, yang keempat ada di franchising. Jadi strategi franchising ini cocok digunakan untuk Silver Queen sendiri untuk memperluas jaringan retail dan distribusi di pasar internasional. Nah, terutamanya itu ada di bisnis makanan dan minuman seperti coklat. Nah, yang keempat itu ada di joint venture. Jadi Silver Queen ini dapat menggunakan strategi joint venture dengan perusahaan lokal. Nah, melalui joint venture ini, Silvercoin dapat berbagi modal, resiko, dan keahlian dengan mitra lokal untuk memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang sudah ada di pasar sasaran. Nah, yang terakhir ini ada di FDI, jadi bentuk komitmen investasi jangka panjang di mana Silvercoin akan membangun fasilitas produksi ataupun operasional secara mandiri di negara tujuannya. Nah, melalui FDI ini, Silvercoin memiliki kontrol penuh terhadap proses produksi, distribusi, dan strategi pemasaran yang memungkinkan penyesuaian produk lebih fleksibel sesuai kebutuhan pasar lokal. Boleh slide selanjutnya? Nah, selanjutnya ini ada di justifikasi pemilihan strategi. Jadi, dalam justifikasi pemilihan strategi untuk masuk pasar internasional, di dalam kasus Silvercoin ini, jika pasar asing relatif baru dan memiliki ketidakpastian yang tinggi, strategi dengan resiko rendah seperti licensing atau franchising menjadi pilihan yang layak karena memungkinkan Silvercoin ini ekspansi tanpa investasi yang besar serta memberikan fleksibilitas adaptasi produk melalui partner lokal. Nah, sementara untuk pasar dengan potensi besar dan regulasi yang lebih familiar, strategi joint venture dan foreign direct investment atau FDI ini dipilih sebagai bentuk komitmen jangka panjang dengan tujuan mengendalikan operasi sekaligus memanfaatkan keunggulan komparatif lokal. Boleh next selanjutnya? Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada rancangan strategi pemasaran internasional dari Silver Queen. Di sini itu menggunakan marketing mix 7P. Nah, yang pertama itu ada produk, di mana pada strategi produk ini tuh Silver Queen melakukan adaptasi produk agar sesuai dengan selera dan budaya konsumen di negara tujuan mereka. Nah, penyesuaian ini itu dilakukan melalui pengembangan varian rasa lokal seperti rasa matcha untuk pasar Jepang. Selain itu, Silver Queen juga menyesuaikan ukuran dan desain kemasan mulai dari kemasan kecil untuk konsumsi praktis hingga kemasan premium untuk kebutuhan hadiah seperti pada saat Valentine gitu. Nah, penyesuaian ini tuh juga mencakup penggunaan bahasa lokal serta pencantuman informasi dan sertifikasi sesuai dengan regulasi setempat seperti sertifikasi halal untuk negara-negara yang mayoritasnya tuh beragama Muslim. Nah, hal ini itu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat citra Silver Queen di pasar global. Nah, yang kedua itu ada price, di mana Silver Queen itu menerapkan kebijakan yang fleksibel dengan menyesuaikan daya beli konsumen dan tingkat persaingan di tiap negara. Saat memasuki pasar baru, khususnya di negara yang berkembang, Silvercoin itu dapat menggunakan strategi penetra- penetration pricing dengan harga yang lebih terjangkau agar mampu bersaing dengan merek lokal. Nah, sementara untuk negara yang daya belinya itu jauh lebih tinggi seperti Jepang ataupun Korea Selatan, Silvercoin itu dapat menerapkan strategi premium pricing di mana yang mencerminkan kualitas produk dan citra merek. Nah, penetapan harga juga mempertimbangkan faktor seperti pajak impor, biaya distribusi, dan nilai tukar, sehingga harga itu tetap kompetitif tanpa mengurangi profitabilitas perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada place.
di mana Silver Queen itu memastikan produknya mudah untuk dijangkau oleh konsumen internasional melalui distribusi multi-kanal. Produk dari Silver Queen itu dipasarkan melalui kerjasama dengan distributor lokal serta jaringan retail besar seperti supermarket internasional dan toko makanan impor. Nah, selain itu, Silver Queen juga memanfaatkan platform digital melalui e-commerce dan marketplace global seperti Shopee, Lazada, bahkan Amazon. Nah, kombinasi saluran offline dan online ini tuh memungkinkan Silver Queen dapat menjangkau lebih banyak konsumen, mengikuti perubahan perilaku belanja, serta meningkatkan ketersediaan dan visibilitas merek di pasar internasional. Dan yang keempat itu ada promotion, di mana untuk strategi promosi dari Silver Queen di pasar internasional itu dilakukan dengan pendekatan lintas budaya dan berbasis digital. Pesan promosi yang disesuaikan dengan bahasa serta nilai budaya konsumen di tiap negara tujuannya. Seperti penggunaan visual yang sederhana di Jepang dan tema emosional di negara-negara barat. Selain itu, Silver Queen juga memanfaatkan influencer lokal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, serta berpartisipasi dalam pameran internasional dan meluncurkan kemasan edisi khusus untuk momen-momen tertentu guna meningkatkan daya tarik dan penjualan di pasar global. Nah, promosi melalui media sosial itu juga dapat memaksimalkan untuk menjangkau konsumen muda secara lebih luas. Nah, dengan strategi promosi yang terintegrasi tadi, Silvercrest itu dapat memperkuat brand awareness dan posisi merek di pasar internasional. Boleh di next? Nah, yang kelima itu ada people, di mana pemasaran internasional dari Silver Queen itu berfokus pada peran tenaga pemasaran, distributor, dan mitra lokal yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Nah, seluruh pihak tersebut itu dibekali pelatihan agar memahami keunggulan produk, nilai merek, serta cara berkomunikasi yang efektif kepada konsumen. Silver Queen juga menyesuaikan pendekatan kerja dengan budaya dan etika bisnis di masing-masing negara sehingga pelayanan yang diberikan itu lebih tepat dan profesional. Melalui pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif, Silver Queen itu mampu menciptakan pengalaman positif dan menjaga loyalitas konsumen di pasar global. Nah, yang keenam itu ada proses, di mana Silver Queen itu untuk proses Silver Queen itu mencakup berbagai rangkaian kegiatan mulai dari produksi, pengemasan, distribusi, hingga ke layanan purna jual untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten. Perusahaan itu menerapkan standar kualitas internasional agar produk dapat memenuhi regulasi dan diterima di berbagai negara. Dalam distribusi, Silver Queen itu mengelola proses logistik secara efisien, termasuk pengendalian suhu selama pengiriman agar kualitas coklat tetap terjaga. Selain itu, dukungan layanan pelanggan berbasis digital memungkinkan penanganan keluhan dan pertanyaan konsumen secara cepat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap merek di pasar global. Proses yang terintegrasi ini juga dapat membantu perusahaan meminimalkan risiko kerusakan produk selama distribusi internasional. Dengan pengelolaan proses yang baik, maka Silver Queen itu mampu menjaga konsistensi, kualitas, dan reputasi merek di pasar global. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu ada physical evidence, di mana hal ini tuh menjadi representasi nyata yang mencerminkan kualitas dan profesionalisme dari Silver Queen di pasar internasional. Hal ini tuh terlihat dari kemasan produk yang konsisten dengan desain yang premium, penggunaan warna yang menarik, serta material yang berkualitas, sehingga membentuk persepsi positif di benak konsumen. Nah, selain itu juga tampilan dari produk itu menjadi titik penjualan baik di supermarket maupun di platform e-commerce. Dirancang secara rapi dan strategis untuk menarik perhatian. Dukungan visual dari website, katalog digital, dan media sosial yang dikelola secara profesional juga memperkuat kepercayaan konsumen serta citra Silver Queen sebagai merek coklat yang kompetitif di pasar global. Boleh di next? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada rencana implementasi Silver Queen yang dibagi berdasarkan estimasi anggaran dan sumber pembiayaan. Karena kan industri coklat di Indonesia yang semakin berkembang, abis itu posisi merek Silver Queen sendiri tetap kuat di tengah persaingan pasar, terlihat kalau perusahaan itu punya peluang yang signifikan untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperluas jangkauan produknya. Selain itu, perubahan preferensi konsumen dan
meningkatnya permintaan produk coklat dapat membuka ruang bagi Silver Queen untuk memperluas skala internasional. Di sini terbagi menjadi 3 tahun. Pada tahun pertama itu, Silver Queen perlu berfokus untuk memperkuat pasar domestik sekaligus melakukan transformasi digital. Hal ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi Silver Queen di platform e-commerce dan juga marketplace, berkolaborasi dengan merek lokal maupun public figure atau influencer untuk menjangkau generasi muda serta menghadirkan varian rasa yang baru sesuai dengan tren yang ada seperti varian matcha. Selain itu, Silver Queen dapat melakukan uji coba ekspor terbatas ke negara terdekat seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina untuk mengukur potensi permintaan pasar global. Pada tahun pertama, Silver Queen itu fokus pada anggaran yang ditujukan untuk memperkuat pasar domestik dengan estimasi anggaran itu kisaran 28 hingga 45 miliar rupiah. Dengan alokasi dana yang digunakan untuk R&D produk, kampanye digital, distribusi e-commerce, dan uji coba ekspor terbatas. Sumber dana ini berasal dari arus kas internal perusahaan dan juga penjualan produk. Di tahun kedua itu, strategi ekspansi diutamakan ke kawasan Asia Tenggara untuk menjangkau pasar baru seperti Thailand dan Vietnam. Selain itu, untuk mendukung kegiatan distribusinya, Silver Queen itu perlu membangun pusat logistik regional di luar Indonesia supaya lebih efisien dalam rantai pasoknya. Untuk memperluas target ke pasar luar negeri, Silver Queen melakukan campaign dengan memanfaatkan momen Hari Valentine, misalkan di tanggal 14 Februari untuk memperkuat identitas di tingkat nasionalnya. Selain itu, bisa bekerja sama dengan kafe atau restoran dengan menghadirkan menu berbahan dasar Silver Queen. Dengan estimasi anggaran kisaran 52 hingga 76 miliar, alokasi dananya ini digunakan untuk pembangunan pusat logistik di Singapura, perluasan jaringan distribusi, dan juga kerjasama dengan kafe dan restoran serta regional marketing. Adapun sumber dananya berasal dari kredit investasi bank dan juga arus kas internal. Di tahun ketiga itu, Silver Queen dapat melakukan ekspansi ke pasar global yang lebih kompetitif seperti Asia Timur hingga Asia Tengah. Dan untuk memperluas variasi produknya, Silver Queen menciptakan produk baru seperti minuman siap minum atau ready to drink yang berbahan dasar coklat, hingga itu diluncurkan di bawah merek Silver Queen itu sendiri. Selain itu, adanya sertifikasi halal global dan juga FDA atau Food and Drug Administration juga penting untuk membuka pasar ke pasar global. Dengan estimasi biaya 80 hingga 92 miliar dengan sumber dana yang berasal dari arus kas perusahaan dan juga joint venture dengan perusahaan internasional. Selain itu, ada proyeksi keuntungan dan pertumbuhan pasar terbagi menjadi 3 tahun di 2025 dengan pertumbuhan penjualan 8 hingga 10% dengan estimasi laba 180 hingga 220 miliar dengan investasi tambahan 28 hingga 45 miliar, yang estimasi ROI atau Return on Investment, tingkat pengembalian investasi itu 12 hingga 15%. Di 2026 itu pertumbuhan penjualannya 15 hingga 20% dengan estimasi laba bersih 230 hingga 280 miliar, dengan estimasi pengembalian investasi itu kisaran 15 hingga 18%. Lalu di 2027 ekspansi global itu 20 hingga 25% untuk pertumbuhan penjualan dengan estimasi laba bersihnya 290 hingga 340 miliar dengan estimasi tingkat pengembalian investasi ininya kisaran 18 hingga 21%. Untuk selanjutnya ini resiko perusahaan yang terbagi menjadi politik, budaya, logistik, dan juga keuangan. Untuk resiko politik dan regulasi itu, Silver Queen menghadapi tantangan berupa regulasi, impor, dan ekspor yang berbeda di negara tujuan seperti biaya masuk yang tinggi, persyaratan sertifikasi halal atau standar keamanan pangan yang lebih ketat di negara tujuan. Ditambah kondisi politik yang kurang stabil di beberapa negara dapat mengganggu kelancaran distribusi dan investasi jangka panjang. Di resiko budaya dan preferensi konsumen itu, eh, misalkan di konsumen di Jepang atau di Korea itu yang lebih menyukai produk premium dengan rasa unik, sementara di Asia Tenggara yang menyukai dengan harga yang lebih terjangkau, akan berisiko bila investasinya Silver Queen ini tidak mampu menyesuaikan varian produk dengan selera lokal yang dapat menghambat penetrasi pasar. Selain itu, sensitivitas terhadap isu kesehatan juga semakin tinggi dan dapat menimbulkan resistensi konsumen bila tidak diantisipasi. Dalam risiko logistik dan rantai pasok, meliputi distribusi ke pasar internasional, akibatnya harga bahan bakar, cold chain storage untuk menjaga kualitas coklat, serta kemungkinan menghambat rantai pasok global, seperti keterlambatan pengiriman dan pembatasan pelabuhan. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kecepatan respon pasar. Dalam resiko keuangan,
ekspansi 1 sampai 3 tahun itu perlu modal besar yang sebagiannya itu diperoleh dari kredit bank atau joint venture. Risiko yang muncul adalah beban utang yang meningkat, fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang bisa menekan margin, serta potensi kenaikan suku bunga yang menambah biaya pinjaman. Jika proyeksi penjualan tidak sesuai target, risiko gagal bayar atau penurunan profitabilitas jangka pendek dapat terjadi. Nah, resiko yang tadi disampaikan itu perlu adanya mitigasi. Mitigasi politik dan regulasinya itu dapat bekerja sama dengan mitra lokal seperti distributor atau FMCG di negara tujuan agar proses perizinan impor itu lebih mudah, sekaligus mengurangi dampak dari kebijakan proteksionis. Diversifikasi pasar juga penting sehingga ketergantungan pada suatu negara itu dengan regulasi yang ketat dapat dihindari. Dari sisi budaya dan konsumen, Silver Queen harus melakukan riset pasar mendalam untuk memahami preferensi rasa, harga, dan gaya konsumsi di tiap negara. Strateginya dengan meluncurkan variasi produk dengan cita rasa lokal, mengadopsi desain kemasan yang sesuai dengan budaya setempat, dan membangun kampanye pemasaran yang berbasis emosi yang menekankan nilai kebersamaan, hadiah, atau momen spesial yang relevan dengan konsumen setempat. Dari sisi logistik, perusahaan itu membangun atau menyewa gudang distribusi regional di luar Indonesia untuk mempercepat distribusi dan menekan biaya pengiriman. Selain itu, memilih mitra logistik yang mempunyai cold chain storage untuk memastikan kualitas coklat itu tetap terjaga khususnya di negara tropis. Selain itu, Silver Queen dapat menyiapkan jalur pasok alternatif agar tetap fleksibel jika terjadi gangguan global seperti keterlambatan pelabuhan atau lonjakan harga bahan bakar. Yang terakhir dari sisi keuangan, strategi mitigasinya dapat dilakukan dengan mengombinasikan sumber pembiayaan internal dan eksternal agar beban hutang itu tidak berat hanya di satu sisi atau di satu pihak saja. Perusahaan dapat melakukan lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi mata uang asing untuk menjaga stabilitas margin. Selain itu, menyiapkan dana cadangan likuiditas dan melakukan evaluasi proyek penjualan secara berkala akan membantu perusahaan tetap adaptif jika hasil ekspansi tidak sesuai target. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada di kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, Silver Queen ini memiliki fondasi kuat di pasar domestik sebagai pemilik coklat batangan dengan keunggulan inovasi, kacamata, serta peluang ekspansi besar di Uni Emirat Arab yang menjanjikan pertumbuhan pasar stabil hingga akhir dekade mendatang. Strategi inti ini meliputi ekspor tidak langsung via distributor lokal di zona bebas. Selain itu, penyesuaian marketing mix dengan varian hal premium, harga kompetitif, distribusi multi-channel, serta promosi bertema gifting musiman. Nah, rekomendasinya itu yaitu harus memperkuat sertifikasi halal ESMA atau SFDA, mengembangkan varian dark chocolate rendah gula, serta bermitra dengan retailer premium seperti Carrefour, Lulu, Hypermarket. Selain itu, menerapkan cold chain dan manajemen risiko komprehensif, serta memaksimalkan pemasaran digital via influencer Uni Emirat Arab dan e-commerce untuk mencapai posisi kompetitif global. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas terima kasih atas yang sudah kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.